alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Aqidah Islamiyah bagian halaman 6 bab 2 hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 hukum. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 1 tentang istimdad atau sumber pengambilan ilmu tauhid dan pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid, bahwa tauhid itu ditetapkan oleh akal, Al-Quran, hadis atau disebut syara, dan adat kebiasaan, di mana ketiga macam ini disebut hukum. Oleh karenanya sebelum dibahas tentang tauhid, perlu dibahas terlebih dahulu tentang hukum dan pembagiannya. Kemarin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pengambilan ilmu tauhid itu dari Al-Quran, dari hadis, dari kebiasaan adat. Dan itu yang tiga disebut dengan hukum. Maka penting sebelum kita melanjutkan pembahasan masalah tauhid, kita harus tahu dulu apa itu hukum. Pastinya hukum di sini hukum menurut ilmu tauhid, ya. Jadi yang dimaksud hukum di sini itu hukum menurut ilmu tauhid. Karena nanti kalau kita di ilmu fikih bicara hukum berarti hukumnya hukum menurut fikih. Beda lagi ya. Kalau bicara masalah negara berarti hukumnya hukum negara gitu ya. Jadi beda-beda. Hukum ini hukum apa? Menurut apa? Nah, yang di sini yang akan dibahas hukum menurut tauhid. Pertama, tarif hukumnya dulu. Definisi hukum. Ya, barang isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain ataupun menghilangkan suatu perkara dari yang lainnya. Pertama yang harus diketahui, patokan takrif hukum secara umum.
Hukum secara umum dulu ini mah ya. Apa yang disebut hukum? Hukum itu ada dua kategori. Kriterianya ada dua. Satu, isbatu amrin li amrin, menetapkan satu perkara dari perkara lain. Itu yang pertama tuh. Jadi yang disebut hukum itu menetapkan satu perkara dari perkara lain. Kategori kriteria pertamanya begitu. Yang kedua, hukum itu au nafihu anhu, menghilangkan satu perkara dari perkara lain. Jadi hukumnya nggak lepas dari dua ya. Kalau tidak menetapkan satu perkara, kalau tidak menghilangkan satu perkara gitu. Kategorinya, kriterianya begitu. Contoh, menetapkan kudrat kepada Allah itu hukum. Contoh hukum tuh kayak begitu ya, yang menetapkan ya. Allah wajib kudrat, nah itu hukum. Berarti wajib, hukumnya wajib. Allah itu memiliki sifat kudrat gitu. Atau contoh menetapkan hukum itu seperti sholat 5 waktu hukumnya wajib. Nah, contohnya kayak begitu ya. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, menetapkan wajib kepada sholat 5 waktu gitu, itu hukum tuh. Atau menetapkan rasa asin kepada garam, itu hukum yang menetapkannya. Contohnya kayak begitu. Menetapkan manis kepada gula, nah itu hukum. Contoh yang menetapkan tuh kayak begitu ya, itu hukum disebutnya. Wajib garam itu asin, menetapkan asin kepada garam namanya hukum. Atau yang kedua, menghilangkan hukumnya sunat dari sholat 5 waktu, nah itu juga hukum. Menghilangkan rasa manis dari garam, nah itu juga hukum. Jadi hukumnya nggak lepas dari dua perkara aja ya, gampangnya. Kalau nggak menetapkan, kalau nggak menghilangkan. Atau kalau di pengadilan, menetapkan hukuman 5 tahun kepada koruptor. Nah, saya begitu ya. Itu hukum tuh. Karena terbukti telah mengambil uang negara, maka si fulan ditetapkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, itu hukum. Atau yang menghilangkan, karena tidak terbukti bersalah, maka si fulan dibebaskan dari hukuman penjara. Berarti menghilangkan. Gitu. Itu begitu hukumnya secara umum begitu ya. Pasti nggak lepas dari dua hal. Kalau tidak menetapkan, kalau tidak menghilangkan, gitu ya. Itu udah hukum secara umum. Selanjutnya pasal 2, pembagian hukum. Nah ini mulai nih kepada bahasan hukum menurut ilmu tauhid. Hukum dilihat dari segi yang menetapkannya. Secara ilmu tauhid, hukum itu terbagi 3. Pertama, hukum syara. Kedua, hukum akal. Ketiga, hukum adat. Pertama, hukum apa? Syara. Kedua, akal. Ketiga, adat. Ini menurut tauhid. Jadi 3 nih hukum kalau kata tauhid mah ya. Beda menurut fikih. Kalau menurut fikih mah wajib, sunat, mubah, makruh, haram, jaiz. Ya, mubah sama jaiz sama ya. Mubah atau jaiz. 5 kalau menurut fikih mah ya hukum teh ya. Tapi kalau kata tauhid mah 3. Hukum syara, hukum akal, hukum adat. Itu. Syara, akal, adat. Penilaian di antara 3 hukum secara berurutan adalah yang paling kuat hukum syara, yang kedua hukum akal, dan yang terakhir hukum adat. Nah, kemudian di dalam ketiga hukum ini ada urutannya. Ini pahami nih. Urutan apa? Urutan hukum yang terkuat sampai yang lemah. Gitu ya.
Ada urutan begitu ya. Sama kayak di fikih ya. Di fikih juga sama begitu ya. Wajib, sunat, mubah. Di fikih misalnya begitu contohnya ya. Wajib, sunat, mubah. Coba kira-kira dari wajib, sunat, mubah, hukum yang paling kuat hukum yang mana? Wajib. Nah, kayak begitulah mungkin ya gambarannya. Nah, di sini juga sama. Ada hukum syara, hukum akal, hukum adat. Yang paling kuat itu adalah hukum syara. Yang kedua hukum akal. Yang paling lemah hukum adat. Kalau di fikih yang paling kuat wajib, yang sedang sunat, yang paling lemah mubah. Kan begitu ya kalau di fikih itu. Hukum syara yang menetapkannya Allah dan Rasul, namanya hukum syara. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kalau hukum akal yang ditetapkannya oleh akal, pikiran. Kalau hukum adat ditetapkannya oleh adat kebiasaan. Itu ya. Kenapa kita harus mengetahui posisi kedudukan hukum yang kuat dan yang lemah dari yang tiga ini? Kenapa? Supaya kalau nanti terjadi pertentangan di antara ketiga hukum, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Perhatikan. Kenapa kita harus memahami kedudukan hukum yang kuat yang mana, yang lemah yang mana? Tujuannya supaya kalau nanti terjadi pertentangan antara ketiga hukum ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Cara ngambil kesimpulannya gimana? Gampang. Yang harus kita ambil adalah hukum terkuat. Begitu ya, pasti ya. Mudah lah ya. Yang kuat sama yang lemah diaduin, maka yang menang pasti yang kuat. Yang kuat sama yang sedang, yang kuat. Kan begitu ya. Contoh, hukum wajib bertentangan dengan hukum mubah, yang harus dimenangin yang mana? Hukum yang wajib ya. Terus bertentangan dengan hukum yang mubah, bertentangan nih dia. Maka yang harus kita menangkan yang mana? Nah begitu kan, caranya gampang begitu ya. Contoh, wajib sama mubah kayak begini. Ngaji wajib, sedangkan mandi mubah. Nah gitu ya. Ngaji mah wajib, tapi kalau mandi mubah. Begitu bertentangan, masuk waktu ngaji, tapi badan kita gerah, pengen mandi. Nah gitu ya. Maka ini kita mendingan ngaji apa mendingan mandi. Nah kan begitu tuh, bertentangan berarti ya dalam satu waktu. Mana nih yang diduluin? Ya udah yang kuat yaitu ngaji gitu. Atau kayak begini. Sholat 5 waktu wajib. Jarah, hukumnya apa kalau jarah? Sunat, ya jarah maya. Begitu kita sedang jarah, masuk waktu johor, masuk waktu asar. Kita lagi di mobil, di perjalanan. Gimana nih? Apakah lanjut jarah? Itu ya. Enggak sholat berarti ya. Atau berhenti dulu sholat. Nah kan begitu tuh ya. Ini kan berarti bertentangan nih. Dalam satu waktu. Ada waktunya berangkat lagi jalan jarah. Ada waktunya sholat zuhur sudah tiba. Ini mau jamat takdim atau jamat akhir ya. Nanti sholatnya mah bebas. Kenapa ini disampaikan? Karena banyak kejadian begini ya. Orang lagi jarah, banyak yang ninggalin sholat 5 waktu. Begitu. Ini kan jadi keblinger jadinya kan ya. Jarah mah sunat dibela-belain, sholat yang 5 waktu wajib malah ditinggalin. Itu. Nah, itu supaya begitu ya. Supaya kita jangan salah ngambil keputusan. Kembali ke sini. Nah ini juga sama. Apabila hukum syara, hukum akal, hukum adat bertentangan, maka mana nih yang harus kita ambil? Hukum yang terkuat, hukum syara berarti gitu ya. Hukum syara bertentangan dengan akal, ambil syara. Hukum akal bertentangan dengan adat, ambil hukum akal. Gitu ya. Karena itu urutannya. Contoh, adanya surga. Surga ada apa kagak? Ada. Hukumnya adanya surga apa hukumnya?
wajib. Wajibnya menurut apa? Syara. Surga itu wajib menurut hukum syara. Hukum syara berarti hukum yang paling kuat ya, karena yang menetapkannya Allah dan Rasul. Sedangkan menurut hukum akal, surga itu hukumnya apa? Kata hukum akal nih, kata hukum akal ya, adanya surga itu hukumnya apa? Mungkin. Ya. Kata hukum akal mah ya, adanya surga itu hukumnya mungkin. Menurut akal surga itu boleh ada, boleh tidak. Karena menurut akal yang wajib ada hanya Allah. Di luar Allah mah boleh ada, boleh tidak. Kan begitu ya, kata hukum akal ya. Berarti bertentangan nih ya. Kata syara mah surga teh wajib adanya, tapi kata akal boleh ada, boleh tidak. Nah ini kan berarti bertentangan nih. Nah kita harus ngambil yang mana? Ngikutin hukum syara apa ngikutin hukum akal? Maka kita harus ngambil hukum yang kuat, yaitu hukum syara. Artinya apa? Akal kita mau nerima, mau kagak tentang adanya surga, karena hukum syara sudah menetapkan, maka kita wajib percaya bahwa surga itu nah gitu maksudnya. Dan ini pun supaya kita juga terselamatkan dari pemikiran-pemikiran orang-orang filsafat. Dengan mengkaji pembagian hukum begini nih ya, supaya kita bisa selamat dari pemikiran-pemikiran orang filsafat. Siapa orang filsafat? Orang-orang yang terlalu mendewakan akal. Itu ya. Bahkan mereka berani mengalahkan ketetapan-ketetapan hukum syara. Nah ini bahaya nih, orang-orang filsafat, filosofis, ya bahaya kalau tidak didasari dengan ilmu tauhidnya, gitu. Karena orang filsafat mah selalu mendewakan, mengutamakan cara berpikirnya, akal pikirannya, walaupun itu bertentangan dengan hukum syara, gitu ya. Jadi kalau nggak mengkaji tauhid mah jadi bahaya ya. Kita jadi orang filsafat, nanti filsafatnya filsafat sesat tapi ya. Karena ada filsafat juga yang benar ada ya. Dan banyak ulama-ulama filsafat kita juga ya, banyak. Nah, ini yang nanti kita waspadai, filsafat-filsafat yang sesatnya. Contoh pemahaman filsafat yang harus diwaspadai itu kayak begini. Menafsirkan ayat, menafsirkan hadis, laukana Fatimata binta Muhammadin sarokot lakotoat yadaha. Dalam hadis ya, kata Kangjeng Nabi, kalau anakku Fatimah mencuri, maka nggak usah orang lain, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Gitu ya. Kan dalam Islam begitu ya, orang yang mencuri itu hukumannya dipotong tangan ya. Nah, Nabi bersabda, kalau anakku Fatimah mencuri, nggak usah orang lain, aku sendiri bapaknya yang akan memotongnya langsung. Nah, ini salah satu contoh betapa Nabi ini menegakkan hukum itu tegas, gitu ya, nggak pandang bulu, nggak kayak hukum sekarang, kayak pisau, ke bawah tajam, ke atas tumpul, kan begitu ya, peribahasanya ya, hukum pisau. Ke bawah tajam, ke atas tumpul. Giliran rakyat aja maling ayam, waduh langsung diadilin, dihukum ya. Maling singkong, maling, wah ya rakyat mah ya, maling sedikit dia langsung pengadilan ditegakkan, hukum diterapkan. Giliran pemerintah aja, pejabat, orang-orang gede, korupsi miliaran ya, pura-pura kagak tahu. Nah gitu ya, itu istilah hukum seperti pisau begitu ya, ke bawah tajam, ke atas tumpul. Rakyat mah galak hukum teh ya, tapi kalau yang korupsinya pejabat ya, menteri, kayaknya hukum tuh muncul gitu ya, pura-pura nggak tahu. Nauzubillah ya, istilah ya. Tapi alhamdulillah sekarang mah ya, rakyat dihukum, pejabat juga sekarang mah ditangkepin sama ya. Udah mulai perbaikan hukum di negeri ini udah mulai diperbaiki ya. Nah, Kangjeng Nabi mah mencontohkan begitu dulu. Jangan abong-abong ini anak saya gitu ya, anak Muhammad. Muhammad ini selaku
pemimpin tertinggi misalnya gitu ya. Nanti kalau anakku bersalah akan aku lindungi. Enggak, kata Kangjeng Nabi. Kalau memang Fatimah nyolong, aku yang akan motong langsung tangannya. Nah, ini berarti kan Kangjeng Nabi mencontohkan betapa penegakan hukum itu di atas segala-galanya. Itu. Nggak peduli dia anak Nabi kayak anak siapa, salah tetap salah. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini sama orang-orang filsafat, hadis tadi nih, sama orang filsafat diulik. Kata orang filsafat, itu yang dipotong bukan tangannya. Gitu kata orang filsafat mah ya. Jadi yang maksud hadis itu kata orang filsafat, itu yang dipotong itu bukan tangannya. Lakotoat yadaha, kan begitu kalimatnya ya. Laukana Fatimata binta Muhammadin sarokot lakotoat yadaha. Lakotoat akan aku potong yadaha, tangannya. Yadun ya. Yadun teh kan tangan ya, yadaha. Kata orang filsafat itu bukan tangan yang dimaksud di situ. Karena ada ayat yang berbunyi begini. Yadullahi fauqa aidihim. Di Quran ada begitu ya. Yadullahi fauqa aidihim. Itu kalau kita artiin, tangan Allah di atas tangan kalian semua. Gitu kan ya, kalau kita artiin ya. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan kalian semua. Kira-kira kalau diartiin begitu, tepat gak? Tangan Allah di atas tangan kalian semua. Tepat gak? Enggak. Berarti kalau begitu Allah punya tangan. Ya kan ya? Kalau diartikan tangan, berarti Allah punya tangan. Nanti pemikiran tambah liar. Tangan Allah kayak apa? Kan begitu jadinya ya. Kayak kita begini, tangannya 2, jari-jarinya 5. Kan bisa begitu ya? Atau kan Allah harus ngasih banyak. Yang ngedoa kan bukan kita doang. Di seluruh dunia orang pada ngedoa. Gimana kalau yang ngedoanya ratusan? Kalau tangannya 2, repot amat. Kan gitu ya. Ngasih ke sini. Yang lain gimana? Oh berarti tangan Allah bukan 2. Karena yang mintanya kan banyak. Mungkin tangan Allah ratusan. Oh kayak gurita dong Allah. Nah kan jadi tambah liar berarti ya. Jadi tambah ngecapruk kalau diartikan tangan, gitu ya. Maka menurut ulama tafsir itu ayat disebutnya ayat mutasabihat. Nanti di depan ada ya. Menyikapi ayat mutasabihat itu tidak bisa langsung diartikan secara harfiah, gitu ya. Makanya ya di situ nggak boleh diartiin tangan, karena kalau diartiin tangan jadi nggak pas kayak tadi jadinya ya. Maka tangan yad di situ diartikannya adalah kekuasaan. Itu ya. Jadi berarti yadullahi fauqa aidihim artinya kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan kalian semua. Kalau diartiin begitu pas gak? Enak ya kalau diartiin begitu ya. Kita juga nerima. Kita punya kekuasaan, tapi kekuasaan sehebat-hebatnya kekuasaan makhluk nggak bakal bisa ngelebihi kekuasaan Allah. Kan begitu ya? Kenapa tangan diibaratkan seperti kekuasaan? Karena rata-rata simbol orang yang berkuasa itu kan tangan. Kan begitu ya? Simbol kekuasaan itu ada di tangan. Ada nggak yang mengumpamakan, yang menyimbolkan kekuasaan itu adalah kepala? Ada nggak? Enggak. Atau kaki? Enggak. Gitu ya. Tapi tangan. Sampai ada peribahasa. Tangan-tangan besi. Kan begitu ya? Ada begitu kan ya? Tangan-tangan besi. Pemimpin itu mah bertangan besi misalnya gitu ya. Atau misalnya pelatih bola. Wah ini pelatih bola keren nih. Klubnya menang mulu. Kalau dia pelatihnya kan gitu ya. Ada nggak peribahasa begini? Dianalogikan kepada kekuasaan si pelatih. Pelatih itu kan penguasa berarti kan ya. Ada nggak peribahasa begini? Pelatih itu mah kakinya dingin. Ada nggak begitu? Atau pelatih itu mah mulutnya dingin. Ada nggak? Enggak ya. Pasti yang kita dengar si tangan dingin. Kan gitu ya. Ada kan istilah begitu ya, pelatih itu mah si tangan dingin, kan gitu ya. Artinya hebat, dia bisa ngelatih klub manapun, kalau dilatih dengan tangan dinginnya dia, klub itu pasti menang, kan gitu ya. Diistilahkannya tangan, nggak kaki ya, nggak kaki dingin, nggak kepala dingin, kan gitu ya. Tapi tangan dingin, dengan tangan dinginnya pelatih anu mampu membawa klub itu menjadi menang, kan gitu ya. Jadi kenapa diartikan kekuasaan? Karena biasanya kekuasaan itu disimbolkan kepada tangan, gitu ya. Ya kekuasaan
Ya kita juga paham kan ya, orang kalau berkuasa mah ya tangan yang tajam kan gitu ya. Orang kalau berkuasa mah tangan yang tajam. Kita nih mau nutup ini misalnya diskotik bulan puasa nih, supaya nggak ada hiburan, diskotik semua ditutup, nggak boleh ada hiburan, nggak boleh mengganggu bulan puasa. Model kayak kita nih ya, rakyat kecil, sipil, mau nutup diskotik di Bekasi misalnya, ada yang gede tuh, ada diskotik gede, kita mau tutup supaya jangan buka di bulan puasa. Kita nih rakyat kecil, mau turun 100 orang ya ke sono, apa mereka bisa ditutup? Nggak bakalan. Nggak bakalan bisa ditutup ya. Buat kita mah rakyat. Tapi kalau yang nutupnya yang punya kekuasaan, wali kota, ya. Kalau yang nutupnya yang punya kekuasaan, wali kota, nggak usah turun capek-capek, wali kota mah cukup aja dia nanda tangan. Nah, dengan tangannya ya, nanda tangan, memberi surat keputusan, edaran bahwa diskotik anu harus ditutup selama Ramadan, tanda tangan, stempel, udah beres. Nah, itulah kenapa kekuasaan itu disimbolkan dengan tangan, gitu. Atau jangan jauh-jauh lah, orang kaya sama orang miskin. Nah, itu tangannya beda. Ya, telunjuknya beda. Orang kaya sama orang miskin itu ya. Orang kaya mah mau nyuruh apa-apa teh cukup nunjuk kan gitu ya. Pengen ini, kan begitu, beres orang kaya mah ya. Coba orang miskin tunjuk-tunjuk begitu, wah kan ya. Siapa elu kan begitu. Jadi kekuasaan itu mengapa disimbolkannya kepada tangan gitu. Nah, balik lagi ya. Jadi menurut ulama tafsir, ayat yadullahi itu jangan diartiin tangan karena kagak cocok. Maka artikanlah kekuasaan. Nah, sama orang filsafat ayat tadi diambil, diutak-atik. Oh, berarti menafsirkan hadis Nabi yang tadi pun, yang tadi lakoto atyadaha, oh berarti yang dipotong itu bukan tangan berarti. Tapi yang dipotong adalah kekuasaan. Sama dengan ayat yang berikut, yang tadi, yang itu ya. Secara logika, kira-kira masuk apa kagak? Enggak secara logika kita. Kalau orang filsafat ngegiring kita kemana yang barusan, paham nggak kita? Cocok nggak? Nerima nggak? Nerima kan ya? Iya ya. Ya dulu aja diartikannya bukan tangan, kekuasaan. Oh berarti kalau ada yang maling juga yang dipotong bukan tangan, berarti kekuasaannya. Makanya katanya kalau ada pejabat korupsi, maling duit rakyat, bukan tangannya dipotong, tapi jabatannya harus dipotong. Caranya gimana? Pecat dia dari jabatannya. Oh iya ya, masuk, cocok. Ya kan? Itu main logika tuh namanya, orang filsafat tuh begitu. Enak kan, cocok kan gitu ya? Iya ya. Oh iya benar-benar. Oh berarti jangan dipotong tangannya? Jangan, pecat dia. Kalau dia misalnya seorang menteri korupsi, pecat dari kementeriannya. Oh iya ya, cocok ya, sampai situ cocok ya. Tapi pertanyaannya, hadis itu bakal kena enggak kalau sama rakyat biasa yang tidak punya jabatan? Terus rakyat biasa itu nyolong, terus jabatan apanya yang mau dipotong? Jangankan menteri, RT juga kagak, kayak kita nih misalnya ya, bukan siapa-siapa. Terus misalnya kita nyolong, kalau misalnya dimaknain jabatan, kalau kita nggak punya jabatan, terus nanti jabatan apanya yang mau dipotong? Nah, di sini mulai ya, kisruh tadi ya. Oh berarti hadis tadi kagak cocok ya, kagak relevan, berarti kan ya. Sedangkan hadis dan Quran mah pasti relevan, kan itu ya, pasti cocok. Nah, di sini baru ketemu. Waduh, berarti ini akal-akalan, itu ya. Menafsirkan orang yang maling dipotong kekuasaannya berarti akal-akalan. Enggak begitu. Jadi beda ayat yadullah dengan hadis lakotoat yadaha, beda. Enggak bisa disamain, beda. Nah, ini pentingnya mengkaji tauhid, dan nanti mungkin ada ilmu balagoh, ma'ani, ilmu alat yang lain, supaya begini nih, supaya nggak semuanya disamain, gitu ya, nggak semuanya disamain. Atau ada juga pemikiran filsafat yang liar, yang ngaco tuh kayak begini. Kalau kita korban bulan haji, maka binatang korban kita nanti jadi kendaraan di Sirotol Mustaqim, kan begitu ya? Ada hadis begitu ya? Kalau kita korban sapi, kambing, onta bulan haji, maka nanti itu binatang ketika kita melintas ngejembat Sirotol Mustaqim, dia bakal menjadi kendaraan kita. Kan begitu ya? Yang nolongin kita.
Diulik nih sama orang filsafat. Oh, berarti yang kita korbanin itu bakal jadi kendaraan. Sedangkan ngejembat itu di Siratal Mustaqim kan kita pengennya cepet. Kalau pakai kambing kan pelan jalannya kambing kan ya. Apalagi sapi, apalagi onta, pelan banget. Oh, berarti kalau pengen cepet korban mah jangan pakai sapi, jangan pakai kambing. Ntar mah kalau pengen cepet pakai motor Mio. Berarti gitu. Itu pemikiran filsafat tuh begitu jadinya. Berarti udah besok mah Idul Adha jangan korban sapi lagi. Mio aja udah ke pesantren. 3 motor, 4 motor, atau pakai Avanza gitu ya. Atau pakai Ferrari kalau pengen ngebut gitu ya. Kan jadi ngecapruk ya. Itu kayak begitu tuh. Mentafsirkan satu hadis, satu ayat, ngikutin akal doang. Gitu ya, ngikutin akal doang. Itu ya, jadi bahaya. Maka penting kita memahami dasar-dasar pelajaran seperti ini, dasar pembagian hukum dan lain-lain supaya terselamatkan dari pemikiran-pemikiran model orang-orang filsafat tadi gitu. Ya, jadi apabila bertentangan hukum akal dengan hukum syara, maka kita harus memenangkan hukum syara karena hukum syara itu hukum yang paling kuat. Artinya ngerti nggak ngerti akal kita, kalau syara sudah menetapkan kita wajib percaya. Gitu ya. Gitu. Isra Mi'raj. Kalau diudag-udag pakai akal, akal mana yang kuat? Kejadian Isra Mi'raj, berangkat habis Isya, sebelum subuh Kangjeng Nabi sudah ada di dunia. Perjalanannya bukan ke sini ke Bandung, bukan dari sini ke Jawa, tapi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit, dari langit terus ke Sidratul Muntaha, ke alam Jabarut. Kendaraan waktu itu belum ada kendaraan canggih, nggak ada superjet, nggak ada Apollo, nggak ada lain-lain. Zaman Kangjeng Nabi mah ya nggak ada, onta doang, onta yang ada ya di zaman Nabi mah ya. Boro-boro mobil Pajero, onta doang. Pajero juga belum ada ya, boro-boro yang lain. Terus Nabi secepat itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kalau mudah akal mana yang kuat? Kan itu ya, nggak kuat, nggak nerima kita, nggak ngerti. Makanya Abu Jahal dan teman-teman mah tawa, itu ngedengar kejadian Isra Mi'raj itu ditawain. Gitu. Jangan terlalu ngimpi ketinggian Muhammad, itu ya. Tapi kalau Abu Bakar nerimanya dengan iman. Karena Nabi sudah mengatakan, sedangkan instruksi Nabi disebutnya ketetapan hukum syara. Maka akal saya nerima kagak nerima, saya harus percaya bahwa kejadian Isra Mi'raj itu betul adanya. Kan gitu ya. Nah itulah pentingnya memahami tentang ketetapan hukum yang benar secara ketetapan agama. Gitu ya. Kayak begini mungkin contohnya Maya, kita beli songkok, beli kopiah, beli peci, pecinya teh kekecilan, nggak muat di kepala kita. Nah, cara berpikirnya orang filsafat nih ya, sama orang yang benar tauhidnya. Begitu pakai peci, beli peci, pecinya kekecilan, itu teh apa palanya harus dikecilin, pakai golok dipapas gitu ya, atau pecinya kita ganti yang gedean, yang benar gimana? Kalau beli peci kekecilan, palanya kita papas pakai golok biar kecil, apa pecinya ditukerin lagi yang gede? Yang bener gimana? Pecinya tukerin yang gede, jangan kepalanya dipapas kan gitu ya. Nah orang filsafat mah cara berpikirnya, kalau beli peci kekecilan, maka pala kamu yang harus dipapas gitu ya. Pakai golok dipapas dikecilin kayak kayu aja kali ya, begitu. Jadi orang filsafat mah kalau antara hukum Quran dengan hukum akal bertentangan, hukum Qurannya yang harus diperbaiki, sumbernya yang harus diperbaiki itu. Jadi benerin tuh Quran katanya, karena akal saya kagak nerima, kayak begitu. Jadi kalau pakai peci kekecilan, teh bukan pecinya digedein, jangan diganti gede, palanya aja dikecilin, kan ngecapruk ya cara berpikir begitu. Bukan begitu, akal kamu harus ngikutin ketetapan syara, karena syara mah pokok gitu. Bukan syara, bukan Quran harus ngikutin keinginan akal kita, bukan begitu. Emang pala bisa dikecilin digedein? Kagak bisa. Tapi kalau peci bisa nggak dikecilin digedein? Bisa nggak? Nah iya begitu. Emang Quran bisa dirubah lagi? Nggak bisa. Quran makan udah paten ya. Masa Quran harus ngikutin keinginan kita? Ya nggak bisa lah. Ini udah paten Quran mah. Yang harus dirubah tuh akal kamu, cara berpikir kamu tuh yang harus dirubah, yang dibikin waras itu ya, bukan Qurannya dirubah-rubah. Waduh repot ya kalau Quran harus dirubah-rubah mah, jadi kayak di Indonesia
undang-undang direvisi lagi, dirubah lagi ya. Bahkan ada yang diamandemen, dihapus, diganti. Wah, repot ya kalau Quran harus digituin ya. Duh, ada yang gak cocok nih, sholat sehari semalam 5 waktu. Ah, ganti lagi nih, katanya jangan 5 waktu, sekarang mah 3 kali aja, 3 kali. Wah, repot ya. Kagak enak banget nih puasa di bulan Ramadan, ntar mah ganti bulan haji lagi banyak kambing. Wah, repot ya. Kalau aturan Quran harus dirubah-rubah gitu. Jadi ngikutin apa yang keinginan dia aja gitu. Bahaya. Yang repot Fikri sama Bintang. Apaan katanya lelaki cuman boleh kawin masna wasulasa waruba katanya. Boleh ngawin 4 doang kan itu ya. Bah ini olahraga saya, stamina saya kan kuat buat 10 wanita juga. Ganti tuh ayat jangan 4 asaro 10. Wah, repot ya. Kalau ayat Quran harus ngikutin keinginan akal gitu ya. Wah, repot. Jadi bukan pecinya, bukan palanya yang harus disomplak, tapi pecinya yang harus digedein. Bukan Qurannya yang harus dirubah, tapi otak kamu, cara berpikir kamu harus diluaskan. Jangan sempit, gitu ya. Jangan sempit. Contoh yang kedua, adanya hangus. Contoh kedua, hangus. Menurut hukum adat, hangus itu hukumnya apa? Wajib. Ya, menurut hukum adat ya, hangus itu hukumnya wajib. Karena kan adat mah yang menetapkan kan kebiasaan ya, adat mah ya. Biasanya yang dibakar itu pasti angus. Kan begitu ya hukum adat mah ya. Di sini kalau ada yang dibakar angus, di Bandung kalau ada yang dibakar angus, di Amerika kalau ada yang dibakar angus. Pokoknya di mana-mana biasanya kalau ada yang dibakar api angus. Maka itu jadi hukum menurut adat. Oh, berarti menurut hukum adat hangus itu wajib adanya. Gitu ya. Kata adat ya. Jadi menurut hukum adat angus itu wajib adanya. Setiap yang dibakar wajib hangus menurut hukum adat. Karena adat yang dipegangnya itu kebiasaan, keseringan. Hukum adat begitu ya, keseringan. Tapi kalau menurut hukum akal, hangus itu wajib apa bagaimana? Mungkin, lagi-lagi kayak tadi ya, hukum akal mah ya, jangankan hangus, surga aja surga, menurut hukum akal mah boleh ada, boleh tidak, kata hukum akal mah ya, apalagi cuman hangus. Jadi kata akal, hangus itu boleh ada, boleh tidak ada. Kertas dibakar itu boleh angus, boleh tidak angus menurut hukum akal. Nggak wajib, kata hukum akal nggak wajib. Karena tetap ingat, menurut hukum akal yang wajib ada mah hanya Allah. Di luar Allah mah mungkin ada, mungkin tidak. Itu ya. Nah, ini berarti kan bertentangan ya antara hukum adat dengan hukum akal. Ya. Kata hukum adat hangus itu wajib adanya, kata hukum akal hangus itu boleh ada, boleh tidak ada. Nah, berarti kalau bertentangan akal sama adat yang dimenangkan mana? Akal. Ya. Karena hukum akal dengan hukum adat lebih kuat hukum akal. Berarti begini ya. Masalah hangus karena terbakar api, kita wajib meyakini boleh angus, boleh tidak angus. Nah begitu. Nggak boleh kita bilang yang dibakar itu wajib hangus. Nggak boleh. Karena itu mah ketetapan adat. Sedangkan menurut akal hangus itu boleh ada, boleh tidak. Nah gitu ya. Jadi nggak boleh kita mempercayai setiap yang dibakar itu wajib hangus, nggak boleh. Tapi yang benar mah orang yang dibakar itu boleh angus, boleh tidak angus. Itu yang benar mah ya. Mana buktinya? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim dibakar sama Raja Namrud, ternyata kagak angus. Nah itu bukti bahwa setiap yang dibakar itu tidak mesti harus hangus. Ada yang kagak angus Nabi Ibrahim, gitu. Atau kayak makan, menurut hukum adat, ngaji lah ngaji. Menurut hukum adat, setiap yang ngaji wajib pinter apa enggak? Menurut hukum adat ya, setiap yang ngaji yang mesantren wajib pinter apa enggak? Wajib menurut hukum adat mah ya. Setiap yang mesantren, pasti kalau pulang pesantren, mimpin tahlil aja mah bisa. Kan begitu ya. Menurut hukum adat ya, rata-rata nih, bocah kalau pesantren, orang pesantren, mimpin tahlil aja mah bisa.
mimpin tarawih aja mah bisa, kan begitu ya. Apalagi kadang mau jadi kiai, ceramah mah bisa, gitu ya, menurut hukum adat. Tapi kalau menurut hukum akal, apakah setiap yang keluar dari pesantren wajib bisa ngaji? Enggak, boleh bisa, boleh tidak. Buktinya mana? Banyak. Pesantren puluhan tahun, pulang ke rumah nggak jadi apa-apa. Disuruh ini kagak bisa, suruh itu kagak bisa, ada. Nah, jadi gitu ya, hukum adat begitu. Gitu. Jadi kita nggak boleh meyakini bahwa yang pulang pesantren itu wajib bisa ngaji. Enggak, gitu. Minum obat. Menurut hukum adat, setiap yang minum obat wajib sembuh. Kata hukum adat begitu ya. Setiap yang minum obat wajib sembuh. Karena rata-rata kalau minum obat pada sembuh kebanyakan. Makanya jadi hukum kata adat. Tapi kalau kata akal gimana? Mau sembuh boleh, nggak sembuh juga boleh. Nah terus kita harus megang yang mana? Yang hukum akal. Nggak boleh kita megang hukum adat. Karena hukum akal lebih kuat. Oh berarti setiap orang minum obat boleh sembuh, boleh tidak. Nah begitu ya cara berpikirnya kita. Namun demikian Allah telah membuat hukum objektif atau sunatullah. Maka apabila Allah menciptakan hangus, maka melalui proses sebagai berikut. Jadi tetap walaupun secara hukum adat terjadi, tetap ada proses sunatullahnya, ada proses yang objektifnya. Jadi enggak tiba-tiba Allah bikin angus begitu aja, maksudnya gitu ya. Ada prosesnya. Biasanya kalau Allah bikin angus, prosesnya begini nih. Allah menciptakan dulu api. Nggak mungkin ya, Fikri tiba-tiba lagi duduk begini, angus aja. Nggak mungkin. Pasti harus ada api dulu. Nggak mungkin Allah bikin angus tanpa ada api. Ini sunatullahnya begitu ya, prosesnya begitu. Yang kedua, dihubungkan api dengan benda yang dibakar. Pasti begitu ya. Setelah apinya ada, kemudian apinya dihubungkan dengan yang dibakar. Nggak mungkin apinya di sini, Fikrinya di situ, Fikri kebakar. Nggak mungkin begitu juga ya. Pasti ditempelin dulu, dideketin gitu ya. Yang ketiga, dihilangkan penghilang hangus seperti basah. Ataupun ada api, apinya nempel ke yang dibakar, kalau yang dibakarnya basah, nggak mungkin kebakar, kan gitu ya. Maka biasanya kalau Allah mau bikin angus, ini basahnya dihilangin dulu, gitu ya. Jadi biasanya mah yang kebakar mah yang udah kagak basah. Nah gitu ya. Biasanya prosesnya begitu biasanya. Dan yang keempat, kemudian Allah menciptakan hangus. Nah, baru terjadilah hangus. Jadi prosesnya begitu dulu ya. Ada api, apinya nempel kepada yang akan dibakar, yang dibakarnya juga kagak basah. Nah, baru biasanya terjadi hangus. Itu. Jadi walaupun Allah mau menciptakan hangus, tetap secara prosesnya mengikuti prosedur lah gitu ya. Ada prosedurnya kayak tadi. Kaitan yang 4 faktor ini biasanya nggak berubah. Jadi biasanya nih ya, proses yang 4 ini kalau sudah proses ini dijalanin nggak gagal lah, nggak berubah ya. Kalau udah ada api nempel kepada yang dibakarnya juga kagak basah, biasanya nggak gagal, biasanya bakal hangus gitu ya. Nggak bakalan gagal, nggak bakalan berubah. Kecuali pada kejadian luar biasa yang disebut hawarikulil adat, yang untuk lebih jelasnya nanti dibahas pada bagian tersendiri. Kecuali kejadian hawarik, nah itu mah udah jangan dibahas ya. Fikri dibakar api, padahal fikrinya nggak basah, tapi begitu dibakar api santai aja Fikri, boro-boro angus, melepuh dikit juga kagak. Oh ini berarti udah bukan urusan adat ini mah ya. Ini berarti udah ranahnya ranah hawarikulil adat. Berarti Fikri luar biasa. Ini Fikri bukan orang biasa, dibakar kagak angus. Nah gitu ya. Nanti dibahas itu di depan, ada tuh bab tentang hawarikulil adat gitu ya. Ya biasanya begitu, biasanya mah gitu ya. Dibakar mah rata-rata angus. Ini kagak angus. Oh ini hawarik berarti ya. Adapun perkataan kita dalam menjawab pertanyaan yang berbunyi dengan apa kamu terbakar, lalu jawaban kita dengan api. Perkataan ini boleh, bahkan seharusnya, namun hanya sebatas kesopanan, bukan dalam hakikat. Nah kemudian proses adat ini pun ini untuk pemakaian secara omongan, gitu ya. Maksudnya begini, kalau ada yang angus, terus ditanya, Nopan, itu sampah udah angus semua. Udah angus kenapa? Tadi dibakar sama saya pakai korek, pakai api. Nah begitu tuh boleh begitu. Dan memang harus begitu ngejawabnya.
Secara apa ini? Secara tata krama, secara kesopanan, secara tauhid, akidah. Sopannya begitu. Kenapa itu angus? Dibakar api tadi, pakai bensin, dibakar, angus. Oh iya, bagus, sopan tuh ngomong begitu. Tapi jangan sampai ke hakikat. Jangan sampai kepada keyakinan. Nggak boleh kita meyakini itu sampah habis hangus oleh api. Nggak boleh. Secara hakikat, secara hati. Nggak boleh begitu ya. Tetap kita harus meyakini itu sampah hangus bukan oleh api tapi oleh Allah. Nah, harus begitu ya. Orang ini berobat sembuh, ditanya, udah sembuh loh? Alhamdulillah. Sembuh pakai apa? Tadi minum bodrek, boleh ngomong begitu mah boleh, sebatas omongan boleh, tapi jangan sampai ke hati. Tetap aja di hati mah saya sembuh oleh Allah. Nah begitu ya. Nah ini penting juga ya dipahami. Kalau nggak ngaji tauhid bahaya ya. Nanti omongan bisa sama dengan keyakinan. Musyrik kalau begitu ya. Jadi secara omongan boleh ngomong begitu, bahkan harus gitu ya. Karena kalau nggak ngomong begitu jadi jelek. Ya, jadi jelek ya. Kalau salah penempatan ya antara hakikat dan syariat, jadi jelek ya. Ada bocah SMA masih sekolah, belum nikah, tapi perutnya buncit, hamil udah 9 bulan. Ah, gitu ya. Ini ngapa ini bocah ini perawan ini belum punya laki, perutnya buncit kan gitu ya. Abong-abong pikri udah ngaji akidah Islamiyah kan, pasaran Ramadan di MA sama Abi. Pulang ke rumah ditanya begitu kan, Pik, no temen lu no, temen SD lagi ya, bukan SMP itu mah ya. No temen lu no, cewek no, SMP no, baru kelas 1 Pik temen lu, masa udah bunting, gede banget no perutnya no, berarti dia belum kawin Pik. Kenapa ya Pik? Pikri ditanya begitu tuh udah ngaji tauhid kan? Apa jawaban Pikri? Dibuntingin sama Allah. Waduh ya. Jawabnya begitu, dibuntingin sama Allah. Bener nggak omongan begitu? Salah secara omongan mah, tapi secara hakikat bener nggak? Bener. Cuman karena salah penempatan kan jadi jelek ya. Belagu amat Pik, baru pesantren 3 hari aja udah Allah mulu kan gitu ya. Jangan begitu, tetap aja ngomong mah. Ya mungkin dibuntingin sama pacarnya tuh gara-gara apel mulu, kalau malam minggu dibawa mulu tuh ke tempat remeng-remeng kan begitu ya. Cara omongan mah boleh begitu, harus. Tapi di hati mah tetap yang ngebuntingin, yang bikin hamil, yang menitipkan janin di perut itu perempuan adalah Allah gitu. Tapi tempatnya harus benar ya. Hakikat mah urusan hati, omongan mah tadi sebatas omongan doang, kesopanan. Karena kalau bilang kayak tadi kan jadi kagak sopan ya. Masa Allah ngebuntingin anak perempuan, kan jadi jelek, nggak sopan ya. Makanya secara kesopanan mah ya tetap bilang aja kayak tadi sama pacarnya itu mah gitu. Tapi hakikat mah tetap kita yakini oleh Allah gitu ya. 3, melihat Allah di surga. Ini masih contoh nih. Contoh bertentangan antara ketiga hukum tadi ya. Ini contoh yang ketiga nih. Melihat Allah di surga. Sepanjang hukum adat, hukumnya apa? Ngelihat Allah di surga apa? Sepanjang hukum adat. Mustahil ya. Kata hukum adat ngelihat Allah di surga itu mustahil, nggak mungkin. Coba kenapa? Menurut hukum adat mustahil, kenapa coba alasannya? Kenapa menurut hukum adat ngelihat Allah di surga itu mustahil? Apa sebabnya coba? Ingat yang tadi itu, landasan hukumnya. Hukum syara karena apa? Hukum akal ketetapannya karena apa? Hukum adat karena apa? Coba ke situ. Ingat-ingat. Kenapa kata hukum adat ngelihat Allah di surga itu mustahil? Apa sebabnya coba? Acuannya ke yang tadi, kamu harus paham yang tadi, harus ingat. Yang menetapkan hukum syara Allah dan Rasul, yang menetapkan hukum akal, hukum adat apa? Gitu. Coba. Mengapa sebabnya melihat Allah di surga itu menurut hukum adat mustahil? Apa sebabnya? Tidak terbiasa. Karena hukum adat mah menjadi landasan hukum itu karena kebiasaan. Emang ada yang udah pernah ngeliat Allah? Ada nggak? Enggak kan? Belum ada siapapun ya. Belum ada yang bisa ngeliat Allah di surga, belum ada ya. Sedangkan hukum adat mah jadi hukum karena kebiasaan. Kebiasaan mah kan sering terjadi. Berarti harus ada yang sering dulu ngeliat Allah di surga. Gitu kata hukum adat mah ya. Si Anu udah pernah ngeliat Allah di surga, si Anu. Oh berarti baru hukum adat bikin ketetapan. Oh berarti wajib ngeliat Allah di surga. Karena udah sering terjadi. Tapi kan pada kenyataannya kan belum ada yang ngeliat Allah di surga. Maka menurut hukum adat mustahil. Gitu ya. Kata hukum adat mah ngelihat Allah di surga hukumnya mustahil karena belum terjadi, gitu. Belum terjadi kebiasaan. Tapi kalau menurut hukum syara, melihat Allah di surga itu hukumnya wajib.
Di Al-Qur'an kan dikatakan ya, ya apa? Wujuhu yauma izin nadiro ila rabbika surat apa itu ya? Wujuhu yauma izin nadiro ila wujuhu yauma izin, surat Al-A'ma kalau nggak salah itu ya. Ayat yang menjelaskan bahwa nanti di surga kita melihat Allah ya. Di Al-A'ma dah kalau nggak salah ya. Wujuhu yawma izin Al-Qiyamah ayat 22-23 ya. Al-Qiyamah ayat 22-23. Al-Qiyamah atau ini nih. Ya, Al-Qiyamah 22-23. Wujuhui yauma izin nadiroh ila rabbiha naziroh. Nah itu ya, dalil yang menyebutkan bahwa nanti kita di surga akan melihat Allah ya. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Wujuhu yauma izin nadiroh, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu di surga berseri-seri gitu ya. Nanti wajah kita nih ketika di surga nggak ada yang jemedut, nggak ada yang jutek, nggak ada yang ini dah, pokoknya wajahnya tuh enak semua dipandang, berseri-seri semua ya. Orang udah nikmat ya, udah penuh dengan kenikmatan kan, girang semua, beda wajahnya ya. Nggak kayak wajah tanggung bulan, nggak gitu ya. Semuanya wajahnya enak-enak. Nadiroh, berseri-seri. Ila robbiha naziroh, kepada Robnya, kepada Allah mereka melihat. Nah ini ya. Jadi nanti kita semua di surga bakal diberi kesempatan melihat Allah. Itu berarti Quran yang menetapkan ya, berarti hukum syara. Berarti wajib kita percaya bahwa nanti kita di surga bakal melihat Allah. Tapi kata hukum adat, wajib apa mungkin? Mungkin. Mustahil ya kata hukum adat mah ya. Nah, ini berarti kan bertentangan hukum adat dengan hukum syara. Mana nih yang harus kita pegang? Gitu ya. Megang hukum adat apa hukum syara? Ya pasti hukum syara, karena hukum adat mah yang paling lemah, ya. Hukum adat mah ya bentrok sama hukum akal aja kalah, apalagi hukum adat dengan hukum syara gitu. Lebih kalah lagi gitu ya. Nah, itu contoh-contoh mengapa kita harus memahami kedudukan hukum yang kuat dan yang lemah, supaya kita bisa mengambil kesimpulan dan keputusan apabila kita mendapati ketiga hukum itu bertentangan. Caranya kita harus mengambil hukum yang terkuat, itu ya caranya. Tapi walaupun seperti itu, pada hakikatnya antara hukum syara, hukum adat tidak ada pertentangan yang prinsipil. Hal ini dibuktikan dengan adanya definisi al-adatu muhkamatun syar'an. Hukum adat adalah landasan hukum syara. Jadi secara prinsip mah nggak ada yang bertentangan sebetulnya mah ya. Hukum akal, hukum adat, hukum syara nggak ada ya gitu ya. Contoh, sebetulnya mah semuanya teh sejalan. Hukum adat, hukum syara, hukum adat itu sejalan. Contoh, hukum syara memerintahkan agar seluruh manusia memelihara kesehatan. Begitupun hukum adat memerintahkan bahwa kesehatan wajib diperhatikan. Nah itu contoh bahwa hukum syara, hukum adat, hukum akal itu sejalan sebetulnya ya. Nggak ada yang bertentangan secara prinsip mah gitu. Sampai situ ya. Nanti kita lanjutkan pasal 3 hukum syara. Nafa'anallah bilumim amin. Wallahu a'lam bishawab. Robbin pana bima lam tana, Robbi alimna alladzi yanfa'una, Robbi fakihna